Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena banyak sekali kalau saya bertemu dengan anak muda, mereka sepertinya tidak mau tahu, ataupun karena mereka tidak diajarkan dengan baik seperti apa sejarah bangsa Indonesia ini, sehingga tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang menurut saya runtut dan berbobot. Jadi bagi saya itu merupakan suatu kekhawatiran yang amat sangat, karena bagaimanapun juga suatu bangsa seharusnya dia akan tahu jati dirinya itu karena akar sejarahnya. Nah, Ibu bicara soal jejak sejarah tadi, Bu, karena kita sekarang memasuki tahun pemilu dan Ibu merupakan saksi sejarah bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia ini dari awal sampai sekarang. Ya, kita bisa dalam artian menata seharusnya, tetapi karena saya tadi katakan nuansanya itu lebih euforia, karena bayangkan ya setelah berapa 33 tahun istilahnya orang ngomong tuh nggak boleh, sehingga uang jatuh pun rasanya gaungnya itu sampai begitu besar. Nah setelah itu terus tiba-tiba sepertinya lepas. Tidak ada sebuah persiapan pada waktu itu bahwa sebenarnya ketika kita masuk ke dalam reformasi ini, maka kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan dan juga harus kita pikirkan. Ketika mengadakan sidang-sidang di MPR, itu sebenarnya yang saya merasa bahwa ketika semuanya menginginkan, padahal menurut saya pada waktu itu boleh saja yang namanya Undang-Undang Dasar kita itu diamandemen. Tetapi kan juga pada waktu kita mengatakan boleh saja diamandemen, seharusnya kan sudah terfikirkan amandemennya itu lalu seperti apa, pasal-pasalnya lalu seperti apa, sehingga memang sangat kelihatan sekali kalau kita katakan tadi, atau saya katakan bagaimana kita sebenarnya juga harus koreksi diri. 4 kali yang saya sebetulnya sudah katakan, coba tolong pada fraksi saya bisa ndak ditahan. 1 kali saja itu sebenarnya sudah luar biasa. Mari kita hitung dengan baik dari pasal-pasal yang sudah diamandemen, berapa pasalkah yang sudah sebenarnya diimplementasikan dengan baik. Nah Ibu, satu hal yang saya ingin tanyakan juga, yang sekarang ini menjadi dalam tanda kutip tantangan bagi partai politik adalah persoalan korupsi. Banyak juga partai politik suaranya jatuh ketika korupsi marak. Banyak juga politisi jatuh juga karena korupsi. Bagaimana Ibu memandang persoalan ini? Saya dari dulu memang tidak setuju masalah korupsi. Jelek-jelek juga saya loh yang bikin KPK, yang bikin Mahkamah Konstitusi. Dan makanya betapa saya merasa sangat terpukul ketika saya melihat keadaan MK seperti itu. Dan kebetulan kok ya saya juga ya bagian yang kena di Bali itu. Saya jengkel sekali loh.